Sekarang kita masuk materi kita tentang KPK dan FPB. Bagaimana cara mencari KPK dan FPB pada bilangan yang diberikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi mencari KPK dan FPB, kalian harus ingat kembali tentang materi bilangan, yaitu tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi faktornya hanya ada 2, dirinya sendiri dan angka 1. Nah, kita contohkan yang pertama. Tentukan KPK dan FPB dari 7 dan 14. Kita di sini menggunakan tabel ya. Kita buatkan 2 kolom karena angkanya ada 2, 7 dan 14. Kita isikan angka 7 dan 14. Kemudian kita cari bilangan prima yang bisa membagi 7. Kalau 2, 7 bagi 2, oh bersisa. 7 bagi 3 juga bersisa. 7 bagi 5 bersisa, berarti 7 bagi 7. Maka pembaginya 7. Nah, 7 dibagi 7 hasilnya 1. 14 dibagi 7 hasilnya 2. Nah, yang dikatakan dengan FPB itu faktor persekutuan yang terbesar. Apa arti faktor di sini? Jadi dia bisa membagi kedua angka atau kedua bilangan ini. Siapa? Yaitu angka 7 ini. Inilah yang dikatakan sebagai FPB-nya. Nanti KPK yang mana? Kalikan barisan ini semuanya. 7 kali 1 kali 2. Nah, itulah yang dikatakan dengan KPK. Nah, FPB-nya 7. KPK-nya adalah 7 kali 1 kali 2, yaitu 14. Mudah kan? Oh iya, semudah itu memang. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan KPK dan FPB dari 5,15,20. Nah, sekarang karena ada angkanya 3, kita buatkan tabelnya 3. Kita masukkan angkanya. Pertama 5, 15, dan 20. Kita cari bilangan prima yang bisa membagi angka 5, angka 15, dan angka 20. Nah, bilangan apa yang bisa membagi ketiga bilangan itu? Yaitu angka 5. Ya. 5 dibagi 5, 1. 15 dibagi 5, 3. 20 dibagi 5, 4. Nah, ternyata di barisan ini masih ada bilangan yang masih bisa dibagi. Atau dia bukan bilangan prima. Contohnya di sini 4. Nah, 4 itu bilangan prima yang bisa membagi 4 adalah angka 2. Nah, 1 dibagi 2 kan tidak bisa. Ya. Kemudian, maksudnya bukan tidak bisa, bersisa gitu. Tidak bilang bulat hasilnya. Nah, 3 dibagi 2 juga tidak ada bilang bulatnya. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, mana yang dikatakan FPB? Yaitu angka 5. Yang ada semua hasil bilangan bulatnya. Apabila dia dibagi dengan angka 5, ada hasil bilang bulatnya. Itu yang disebut dengan FPB. Berarti angka 5 lah FPB-nya. Nah, kemudian KPK kita kalikan bilang prima nih. 5 dikali 3 dikali 2 dikali 2 sampai suku yang terakhir. Jadi KPK-nya adalah 5 kali 3 kali 2 kali 2 sama dengan 60. Kita coba satu contoh soal lagi. Contoh yang ketiga, tentukan KPK dan FPB dari 10, 25, dan 30. Sama dengan soal nomor 2, ada 3 kolom, yaitu kita masukkan angkanya 10, 25, dan 30. Kita cari angka berapa yang bisa membagi 10, membagi 25, membagi 30. Angkanya sama, yaitu angka 5. Nah, 10 dibagi 5, 2. 25 dibagi 5, 5. 30 dibagi 5, 6. Kita lihat di kolom yang baris kedua ya. Kolom 1, 2, 3-nya. Ada di sini 2 angka yang masih bisa kita bagi lagi. Tapi angka 2 sudah bilang prima terkecil. Nah, sekarang angka 6 masih bisa kita bagi. Bilang prima dari 6 itu kan bisa 2, bisa 3. Sekarang kita ambil 2.
Berarti 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 2 tidak ada bilang bulatnya, atau tidak ada bilang primanya. 6 dibagi 2, 3. Nah, itu juga bilang prima. Nah, kalau udah sampai di sini, maka FPB kita lihat di sini, yaitu angka 5, yang semua kolom ini ada hasilnya. Jadi FPB-nya sama dengan 5. KPK-nya seperti soal nomor 2 tadi, gimana? Tentu kita kalikan 5 kali 5. Jadi yang ada yang berpasangannya, yang tidak ada pasangannya ya. Yang dia sendiri itu diambil sebagai KPK. Jadi 5 kali 5, kemudian dikali 2 kali 3 angka yang terakhir. Hasilnya 150. Demikian penjelasan tentang menentukan KPK dan FPB.